Pemirsa Intens Investigasi. Jika melihat perkembangan kasus Vina Cirebon, fakta yang diungkap oleh beberapa saksi yang pernah bersaksi di hadapan penyidik pada tahun 2016 silam memang begitu mengejutkan publik. Lantaran kesaksian mereka pun diakui palsu, karena kala itu beberapa saksi tersebut mendapat tekanan dari penyidik yang akhirnya harus bersaksi sesuai skenario di mana tidak sesuai dengan fakta. Melihat ayah almarhum Eki Ibtu Rudiana yang kala itu di tahun 2016 turut menangani perkara pembunuhan Vina dan Eki. Namun justru saat penanganannya banyak kejanggalan yang terjadi. Lantas, seperti apakah Farhad Abbas dan tim kuasa hukum Saka yang kemarin berangkat dari Jakarta menuju ke Polres Cirebon Kota untuk melaporkan Ibtu Rudiana? Dan seperti apa pula kuasa hukum Saka, Titin Prialianti yang sempat menjelaskan kejanggalan yang dirinya lihat dari Ibtu Rudiana, hingga Farhad pun akhirnya mengambil keputusan untuk melaporkan ayah almarhum Eki demi Saka Tatal bisa mendapatkan keadilan. Seperti apa pula Farhad yang juga mengkarantina Sadikun, salah satu saksi yang menemani Saka Tatal pada saat malam kejadian pembunuhan Vina, agar Sadikun pun tidak terlalu banyak dimintai keterangan oleh para media. Di sisi lain, seperti apa juga menurut Kamarudin Simanjuntak, sangat wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam Mabespori lantaran dari para terpidana yang 8 tahun lalu memberikan keterangan mereka mengaku melakukan pembunuhan dalam kasus Vina, dan kini semua berbalik dan menyebutkan bahwa keterangan tersebut adalah tidak benar adanya. Dan bagaimana pula kuasa hukum Peggy Setiawan yang menyatakan bahwa sosok Ibtu Rudiana lah sosok yang sebenarnya menjadi kunci utama dari terbongkarnya kasus Vina. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, dari Jakarta, tim kuasa hukum Saka Tatal yang dipimpin oleh Farhad Abbas pada Senin 17 Juni 2024 kemarin terlihat bergerak menuju Polres Cirebon Kota, Jawa Barat. Tentunya ada alasan di balik Farhad Abbas dan tim kuasa hukum Saka Tatal lainnya menyambangi Polres Cirebon Kota tepat di momen Hari Raya Idul Adha tersebut. Dan rupanya kedatangan mereka tidak lain untuk melaporkan Ibtu Rudiana ayah Eki yang menjadi korban pembunuhan pada 2016 lalu, di mana pelaporan ini pun dilakukan karena Ibtu Rudiana dinilai mempengaruhi sejumlah saksi. Akibatnya terdapat ketidaksesuaian dengan fakta yang dialami oleh para saksi sebenarnya dan menganggap penanganan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana pada kala itu menuai banyak kejanggalan. Farhad pun akhirnya mengambil keputusan untuk melaporkan ayah almarhum Eki demi Saka Tatal bisa mendapatkan keadilannya. Sudah tiba di kota Cirebon. Sebenarnya simpel, Pak. Kalau misalnya kan ini ada orang anaknya dibunuh, dia buat laporan. Nah, kemudian dia proses secara pembuatan penangkapan itu beda dengan pelaziman yang terjadi. Nah, kemudian akhirnya muncul film ini, kemudian ada yang mencabut semua. Justru kita ini merasa rangkaian cerita dan kronologis itu berubah, ya, karena memang semua orang mencabut BAP. Taruhlah mereka nggak berpikir mereka akan bebas menang, tapi ini sudah terjadi. Kita yang butuh bukti itu untuk buat peninjauan kembali di laporan kita. Beberapa waktu lalu, Farhad pun juga memutuskan untuk mendampingi Sadikun, salah satu saksi yang menemani Saka.
pada saat malam kejadian pembunuhan Vina Cirebon terjadi. Sebagai orang yang bersama Saka di malam kejadian hingga pagi hari, Sadikun pun berani bersumpah jika Saka Tatal dan sejumlah terpidana lainnya yang telah divonis seumur hidup tidak pernah terlibat dalam kasus pembunuhan Eki dan Vina. Kesaksian penting Sadikun pun sontak membuat Farhat Abbas yang kini menjadi pengacara Saka berusaha memberikan perlindungan maksimal untuk Sadikun dengan mengkarantina Sadikun agar tidak terlalu banyak dimintai keterangan oleh media. Untuk sementara kami karantina sampai sidang nanti. Bukan berarti dia nggak boleh pulang ke Cirebon, tapi kalau mereka nyaman, udah banyak yang kejar wartawan, takutnya nanti salah ngomong, tiba-tiba direkam orang, tiba-tiba berbeda dengan ngomong di pengadilan, kan kira-kira seperti itu. Jelaskan dulu, kamu diancam sama Pak RT apa enggak? Atau ada polisi yang mengancam nggak selama ini? Aku tidak, keinginan saya sendiri. Tapi kalau sampai sekarang gimana? Ada yang mengancam atau intimidasi kah atau gimana kan? Ya ada sih di Facebook juga satu kalau Boleh agak keras. banyak yang minta pertemanan, nggak tahu ya namanya, minta info seperti itu ya. Cuma saya nggak berteman, itu aja. Berarti bisa dibilang nggak takut ya mungkin untuk memberikan keterangan kalau seakan ini ada korban. Selama aku masih membanggakan, aku berani. Terima kasih kepada saksiku, terima kasih kepada Sadikun yang mau jauh-jauh datang dari Cirebon dan mau menunjuk kita sebagai tim hukumnya dan mau ikut karantina dalam keadaan pengamanan. Mereka ini diamankan di suatu tempat yang ada CCTV. Jadi siapa saja yang mau mengincar mereka, mereka tetap akan dikawal. Di hadapan tim intens investigasi, Sadikun pun juga prihatin dan berharap agar para terpidana yang sedang menjalani masa hukuman terkait kasus Vina bisa mendapatkan keadilan. Tak ayal demi bisa membantu teman-temannya yang kini berada di balik jeruji besi, Sadikun pun juga meminta kepada Presiden Joko Widodo agar para terpidana yang tidak bersalah itu bisa kembali dibebaskan. Ya semoga aja kasus ini cepat selesai buat yang di dalam pidana, Eka, Sandi, Adi Saputra, Eko, Jaya, Supriyadi, tidak bersalah semua itu. Saya minta tolong pada Pak Jokowi, tolong bebaskan mereka untuk kasus Vina ini. Memberikan keterangannya dalam perkembangan kasus Vina ini, Farhat Abbas sendiri juga mempunyai keinginan yang sama seperti keinginan Hotman Paris, di mana menginginkan dibuatnya tim pencari fakta yang independen. Hal itu dikarenakan lantaran menurut Farhat belum adanya upaya hukum yang luar biasa dari para terpidana. Karena para pengacara mereka sebelumnya juga sempat melarang lantaran takut terpidana mendapatkan hukuman mati. Dengan setujunya Farhat untuk dibentuknya tim pencari fakta ini, mungkin menurut Farhat memang sudah jalan Tuhan untuk membantu orang-orang yang terzolimi, yaitu para terpidana mati yang sudah mengeluarkan uang dalam jumlah luar biasa, namun tidak ada upaya hukum yang optimal. Kalau proses hukum itu, 5 orang yang terpidana mati itu tidak pernah melakukan upaya hukum luar biasa ataupun upaya hukum bertingkatan, artinya hanya di tingkat pengadilan negeri saja, karena katanya pengacaranya melarang, takutnya paling tinggi nanti hukuman mati. Padahal sebagian di sini dia udah sampai jual rumah, keluar uang, bukan karena dia membayar karena bersalah, dia membayar karena tolong perjuangkan kenapa kami yang tidak bersalah mau dihukum. Ternyata udah keluar uang tapi tetap dihukum. Begitu ada film akhirnya muncul. Jadi sebenarnya bukan kita yang pergi ganggu-ganggu polisi atau jaksa atau hakim atau masyarakat atau membuat kegaduhan. Tapi mungkin ini adalah jalan Tuhan untuk
membantu orang-orang yang terzolimin gitu, terzolimin dalam bidang keadilan di negeri ini, khususnya di peradilan. Ada kejanggalan dalam vonis Masal 340 pembunuhan berencana seumur hidup. Nah, di sini yang perlu kita luruskan. Kalau hakim yakin ini merupakan malpraktek dalam proses persidangan dilakukan oleh oknum hakim bekerjasama dengan jaksa maupun polisi, ya tolong dirubah, tolong diperbaiki. Karena ini bukan kejahatan yang dilakukan oleh Polri, tapi oknum. Mungkin oknum yang tersusupi sehingga mungkin dibayar untuk mengaburkan pembunuhan atau kejadian sebenarnya, atau mungkin hanya untuk nama baik dan gengsi. Orang kecelakaan tiba-tiba dibilang pembunuhan. Lantas seperti apa menurut Kamarudin Simanjuntak? Sangat wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam Mabes Polri. Lantaran dari para terpidana yang 8 tahun lalu memberikan keterangan, mereka pun mengaku melakukan pembunuhan dalam kasus Vina. Kini semua berbalik dan menyebutkan bahwa keterangan tersebut adalah tidak benar. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Saya Cika Bode, selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon di Jawa Barat. Bak benang kusut yang sulit terurai pengungkapannya oleh kepolisian usai bermunculan spekulasi di publik. Belakangan, publik pun juga menyoroti peran dari Ibtu Rudiana yang merupakan ayah almarhum Eki dalam pengungkapan kasus ini. Ya, publik menyoroti keterlibatan Ibtu Rudiana yang diduga ikut andil dalam menangkap sejumlah pelaku pembunuhan tersebut. Namun belakangan ini, saksi hingga pelaku yang kini telah berstatus terpidana membuat pernyataan mengejutkan terkait peristiwa penangkapan dan juga proses berita acara pemeriksaan atau BAP oleh pihak kepolisian. Pasalnya, para terpidana melalui sejumlah kuasa hukumnya pun juga mengaku dipaksa oleh Ibtu Rudiana dan juga penyidik Polresta Cirebon untuk mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Dan dengan simpang siurnya informasi keterlibatan Ibtu Rudiana itu, akhirnya memaksa Propam dan juga Polda Jawa Barat pun bergerak untuk menelisik lebih dalam pengungkapan kasus tersebut dengan melakukan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Atas hal tersebut, Kamarudin Simanjuntak menganggap hal itu pun sangatlah wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam Mabes Polri lantaran dari para terpidana yang 8 tahun lalu memberikan keterangan pengakuan melakukan pembunuhan dalam kasus Vina. Kini semua pun berbalik dan menyebut bahwa keterangan dan juga kesaksian di tahun 2016 silam itu adalah tidak benar alias palsu. Kalau Ibtu Rudiana wajar dia diam. Dia kan anggota Polri. Sebagai anggota Polri tentu sedikit dia berbicara. Tapi jika diperlukan, dia akan memberi keterangan kepada Propam. Karena anak dia juga korban. Kemudian Vina juga. Maka oleh sebab itu kita turut berduka cita kepada Ibtu Rudiana dan mengatakan turut prihatin. Tapi kalau para pelaku ini mengatakan dia tidak melakukan, itu menjadi bahan pertanyaan. Menurut saya itu wajar diperiksa Propam karena semua mengatakan yang ke-8 itu tiba-tiba tidak bersalah. Demikian juga saksi-saksinya itu. Wajar dia diperiksa Propam karena perkataan yang 8 orang ini.
Meski begitu, Kamarudin Simanjuntak memberikan peringatan kepada para terpidana tersebut, di mana jika kesaksian mereka sebelumnya tidak benar, justru mereka pun bisa dikenakan pasal keterangan palsu. Karena jika memang bukan mereka pelakunya, mengapa tidak diusut dari 8 tahun lalu dan justru malah sekarang? Kalau saya melihat, kalau misalnya dikatakan mereka datang ke Bang Otto, kemudian pertanyaan saya, 8 tahun lalu kamu ngomong apa? Kalau dia misalnya 8 tahun lalu mengatakan si A, si B adalah perannya membunuh, lalu sekarang dibilang, oh itu keterangan saya itu tidak benar, ya berarti dia memberikan keterangan palsu. Berarti mereka memberi keterangan palsu di bawah sumpah. Bisa kena 7 tahun sampai 9 tahun. Jadi hati-hati memberi keterangan, karena memberi keterangan itu ya hakim itu harus hati-hati. Karena majelis hakim menanyakan apakah keterangannya atau bukan. Jadi dia tulis apapun di situ, itu pasti ditanya hakim apakah keterangannya seperti itu. Kalau keterangannya berbeda di situ, pasti majelis hakim juga berhak mencabut. Jadi keterangannya adalah apa yang diucapkan di hadapan majelis hakim. Keterangan dia yang di depan penyidik itu, katakanlah dia dipaksa, kalau benar ya, itu tidak berlaku karena yang benar adalah apa yang diterangkan di majelis hakim. Lantas, seperti apa pula kuasa hukum Peggy Setiawan yang menyatakan bahwa sosok Ibtu Rudiana lah sosok yang sebenarnya menjadi kunci utama dari terbongkarnya kasus Vina ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber. Luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di sisi lain, kuasa hukum Peggy Setiawan juga turut menilai bahwa sosok Ibtu Rudiana yang merupakan ayah almarhum Eki adalah kunci utama dalam mengungkap tabir misteri terbongkarnya kasus Vina. Lantaran banyaknya kejanggalan pada saat ayah Eki menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Untuk itu, di dalam perkembangan kasus Vina Cirebon ini pun, menurut kuasa hukum Peggy Setiawan, dirinya pun sangatlah setuju jika Ibtu Rudiana menjalani pemeriksaan dari Propam dan harus diperiksa secara serius. Karena dari keterangan ayah Eki inilah pastinya kasus Vina bisa terungkap dan menjadi terang benderang. Tapi yang jelas, kalau saya memang dari awal saya mendukung sekali harus diperiksa. Sebab saya bilang, biar kita tahu terang benderang, semuanya terang benderang, harus terbuka. Harus benar-benar si Rudiana. Ada apa? Saya menyampaikan, ini benar-benar harus dilakukan pemeriksaan yang benar-benar. Ini bukan hanya sebatas terhadap klien saya aja. Baguslah, karena pemeriksaan itu ya oleh Bareskrim Polri bekerja sama dengan Polda ya, Propam, itu kan berarti institusi Polri itu sangat respon ya dengan situasi sekarang ini ya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal YouTube Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.